Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14 Pak. Ilaha illallah. Bagus nih balik kampung, tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Ngapain ngabis-ngabiskan duit orang tua? Berani menjejakkan kaki ke kampus ini, sekolah, serius, belajar. Ini yang diharapkan ke depan. Kalau ada bekal kita, kita tak takut menghadapi dunia ini. Fisik dipersiapkan, mental. Fisik perlu berotot kalau bisa. Nggak bisa ya tak apa-apa. Sampai saya ke UIN, tes jam 8, 7.30 saya sudah sampai. Begitu sampai saya baca di dinding itu, visi misi UIN 2020, ingin mewujudkan Pekanbaru, Riau menjadi tuan rumah negeri Melayu yang berbudaya. Begitu dipanggil ke dalam oleh guru besar itu guru juga, cuman badannya besar. Anda ingin menjadi dosen? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau menjadi negeri Melayu yang religius dan agamis, akan menjadi tuan rumah negeri Melayu se-Asia Tenggara tahun 2020. Ya tak tahu, baru tadi saya baca itu di sini. Nanti kalau Anda jadi dosen, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan nulis buku Pak. Janji, saya akan berjanji menulis buku. Ingat itu, iya Pak. Dan saya buktikan. Sekarang buku saya sudah ditulis di sampulnya, best seller. Nah, Ustadz mau jual buku ya? Boleh download gratis. www.youtube.com gratis. www.google.com tulis saja situ. 33 tanya jawab seputar kurban, dapat gratis. 77 tanya jawab seputar sholat, dapat gratis. 37 masalah populer, dapat gratis. 30 seputar Ramadan, dapat gratis. Boleh di copy, share, bagi kawan-kawan. Itu janji saya dulu, dan janji adalah hutang. Akan menulis, saya akan menulis, saya buktikan. Saya tak sekedar bicara, saya tulis, saya uploadkan, saya tuliskan, dan bebas. Kata Ustadz bisa di download gratis. Iya, sudah setengah jam kami download kok tak dapat, paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Duit tak ada Pak Ustadz, puasa sunat agak seminggu. Nah, jadi masalah apa kata orang itu kita mesti jawab, tapi ucapan begitu mudah menggerakkan anak lidah, air liur tak berhenti, tapi kita mesti komitmen. Hidup ada janji, dan janji al-wa'du dain, janji adalah hutang. Lalu kemudian masuk ke ruang satu lagi. Ini tak disuruhnya saya duduk. Saya masuk, dia tegak. Tengoknya saya dari atas ke bawah. Takut pula saya. Apa dia nengok-nengok saya? Coba putar ke kanan katanya. Saya putar ke kanan. Coba putar ke kiri katanya. Saya pun putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Silakan duduk, silakan duduk. Iya Pak. Lama saya ditengoknya. Bibir Anda hitam. Iya Pak. Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Iya, saya orangnya hitam ya bibirnya hitam lah Pak. Tak mungkin orang hitam bibirnya putih. Ah Bapak ada-ada aja. Tapi dalam hati tak saya bilang gitu. Nanti tersinggung dia. Kita tetap menjaga etika, moral. Orang kalau sudah tersinggung rusak hatinya. Tapi kalau sudah kita tata krama, sopan santun, akhlak baik, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Selesai itu ditanya-tanyanya masalah macam-macam, selesai. Habis itu masuk lagi. Ini katanya yang paling strength ini. Hati-hati Mat, yang ruangan itu killer. Kill membunuh. Killer pembunuh.
Wah, kalau begitu saya sebagai orang Melayu harus menyiapkan pencak silat ini. Orang Melayu kalau dia pakai songket, lihat songketnya. Kalau songketnya di atas lutut, itu berarti belum menikah. Dia sudah siap-siap mau bersilat. Tapi kalau songketnya di bawah lutut, itu dia sudah menikah. Makanya suami ibu kalau dia pakai songket di atas lutut, waspadalah. Nah, masuklah saya ke dosen killer tadi, ditengoknya saya, tak ada senyum-senyumnya. Silakan duduk. Ya Pak. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dosen Pak. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Kenapa pilih dosen hadis? Kebetulan saya tamat dari Darul Hadis Pak. Di mana itu? Di Maroko Pak. Saya yakin ketika saya menyebut Maroko, hati dia pasti berdetak. Agak-agaknya. Tahiyan tidak, Allahu a'lam. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'asatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya sengaja tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan panjang cerita dia nanti kan, dan dia juga tak mau bertanya. Dia tentu gengsi kan. Lah, udah dia. Berapa pembagian hadis? Hadis kalau menurut jumlah periwayatnya, kalau riwayatnya satu orang namanya gharib, riwayatnya dua orang namanya aziz, riwayatnya tiga orang namanya masyhur, kalau 4, 10, 30, 300 sampai banyak itu namanya mutawatir. Kalau lafaznya nama sama namanya mutawatir lafzi, kalau lafaznya berbeda namanya mutawatir maknawi. Kalau ditengok dari sampai sanadnya, kalau sampai ke nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau dilihat dari derajat kualitasnya, yang paling tinggi adalah sahih, wa sahih adalah hasan, wa hasan adalah dhaif, wa dhaif adalah maudhu'. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Yalah, keluarlah kata dia. Jadi kalian, apa bidang kita, spesialisasi kita, serius, tekuni. Bidang apa? Bidang ilmu pemerintah, tekuni. Bidang apa? Bidang politik, tekuni. Jangan sampai kita mengaku semua bidang bisa, tapi ditanya tentang bidang kita, entah apa-apa jawaban kita. Titel MSI, Master Segala Ilmu. Mohon maaf Bapak yang titel MSI. Nah, inilah pentingnya spesialisasi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu politik haram. Siapa yang belajar ilmu politik haram. Belajar ilmu hadis masuk surga. Belajar ilmu politik masuk neraka. Di khutbah disampaikan begitu, di ceramah begitu, di kultum begitu. Akhirnya otak umat Islam sudah terbentuk politik haram, politik haram, politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Sekarang sudah tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 April, Jakarta morat-marit. Gara-gara apa? Umat Islam meninggalkan politik. Maka ada adik saya, kalian ilmu pemerintahan, menguasai politik. Saya hari ini bukan ceramah di depan profesor doktor, saya bukan ceramah di depan kajur sekjur, saya bukan ceramah di depan dosen, tapi saya sedang berceramah di depan 12 bupati wali kota ke provinsi Riau. Mereka aja tak yakin. Mereka yakin cuman anak-anak FISIP Unri ini orangnya tawa tuh. Makanya dari tadi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Malam tadi tidur jam 2. Inilah yang akan merubah Riau ke depan. Adapun Abdul Somad karirnya sudah mentok, ngajar masuk kelas semester ini 8 lokal. Rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian, rumah kelas pengajian. Datang malaikat maut. Mati. Habis. Abdul Somad akan menjadi santapan cacing tanah. Dan cacing tanah tak terlalu senang menengok saya. Ini sup tunjang aja nih gitu. Tapi anak-anak FISIP, anak-anak himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan yang mendengar tausiah ini, memperbaiki Riau ke depan, beramal mereka, mengalir pahala itu ke makam Abdul Somad macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah motivasi seorang dosen.
Ini kan hari libur. Ngapain sekjur datang? Ngapain Pak Ketua, Pak Wakil Dekan datang? Profesor Doktor mau datang. Kenapa? Mereka ingin mendapat kontribusi. Pengajian apa tuh? Pengajian ibu-ibu yasinan. Biasa. Pengajian apa tuh? Pengajian bapak-bapak pensiunan. Biasa. Udah pensiunan nggak ngaji kapan lagi? Tapi itu pengajian apa? Pengajian mahasiswa yang darah mudanya sedang bergelora, yang dari pagi tadi pacarnya sudah SMS, kita karaokean yuk. Tapi dia sudah mengatakan, aku sudah terlanjur hijrah Maihani. Hijrah. Hari ini Ustadz Somad Tabligh Akbar, pemuda dan akhir zaman. Selamanya kita tidak akan stop. Nanti setelah pulang aku yang bayar. Iyalah. Oleh sebab itu maka umat ini dihancurkan bukan dengan menghancurkan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Amerika tidak punya, Jerman, Prancis tak punya, tapi sumber daya manusia ini yang dia rusak. Rusak pertama narkoba. Kalau sudah kalian punya kena narkoba tak ada ampun. 4, gila, bodoh, sakit, mati. Tak ada obat lain daripada itu. Cikal bakal narkoba lem. Dulu mak bapak kita beli lem nempel kertas, sekarang enggak, lem kambing buka dihirup. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek seorang anak di Riau, tempeleng, lepak. Sambil bergoyang dia ngomong, Pak Kapolsek, saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kepala itu sudah putus. Narkoba, berapa banyak orang terkena narkoba dibawa ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya berapa kali diajak BNN, Ustadz Somad, kami ini BNN mau ngajak Ustadz besok. Oke, kita bertiga Pak Ustadz. Ya, BNN, polisi, dokter, Ustadz. Yang pertama ngomong BNN. Siapa yang memakai narkoba melanggar peraturan daerah, melanggar undang-undang dasar, melanggar hukuman 5 tahun penjara, pengadilan, dituntut oleh jaksa, hukuman tertinggi adalah hukum tembak, mati. Habis itu bicara pula dokter, bila zat ini masuk ke dalam otak maka dia akan mempengaruhi kita, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus, akan gila, akan putus. Habis itu Ustadz Somad pula, siapa yang makan narkoba makan neraka jahanam lah tempatnya, khalidina fiha abada. Selesai acara, saya pun dikawal sama polisi, turun dari gedung, dikawal sampai ke tempat parkir. Pak, saya di mana-mana ceramah biasa sendirian, kenapa Bapak kawal saya? Khawatir Pak Ustadz, ceramah Ustadz tadi banyak menyinggung orang, kami khawatir nanti ditikamnya Ustadz dari belakang. Berapa rusak anak muda kita karena narkoba. Tak bisa lagi dia bedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Hancur utama narkoba. Yang kedua, free sex. Kalau sudah kena free sex, na'udzubillah, seorang perempuan timun, laki-laki durian, timun tak pernah untung berkawan dengan durian. Di bawah sobek, di atas bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa yang tertulis di botol aqua? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Aqua yang 600 ml 5.000 rupiah saja tak berharga karena segelnya rusak, apalagi engkau seorang perempuan dengan segala kemuliaan dan kehormatan. Pakailah jilbab yang panjang. Bagaimana panjangnya? Kalau dipakai tertutup ujung jari tengah, luruskan ke bawah, jatuhkan ujungnya, tertutup sampai ke bawah, begitu. Kalau mau pergi ke tukang jahit, berapa panjangnya Bu? Berapa itu? Supaya jangan sampai kalau kalian pergi, kalau jilbab itu pendek, tangan ke dalam pas lebih begini ha. Kalau mau jilbab yang sudah jadi asli, pilih yang ukuran XXL. Ustadz kok tahu? Pokoknya tahulah saya. Ukurannya XXL, tutup sini. Jilbab syar'i, alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab syar'i. Tapi kalau saya ceramah di tempat lain, di dalam acara walimah nikah tadi, saya tengok tadi ada yang pakai jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Belakang tertutup, muka terbuka sikit.
Iya Jeng, mau kemana? Bentar ya. Ada satu lagi namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang itu dililitkan ke leher. Dia yang makan, kita pula yang takut. Kita sedang makan gitu nengok dia, gitu. Oleh sebab itu, maka yang sudah istiqomah pakai jilbab hijab panjang bagus. Yang masih pendek-pendek perpanjang di masa akan datang. Kenapa? Ini menyelamatkan. Kalau kalian pakai hijab, kalian bukan menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan orang lain. Dosen-dosen selamat kalau mahasiswi jilbab hijabnya panjang. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Nelponlah profesor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz mengajar di sekolah kami? Pelajaran apa Pak? Agama Islam. Sekolah apa? Sekolah kebidanan. Oke, I'm coming. Masuk saya ke dalam, semuanya perempuan. 40 orang, bidan-bidan semua. Jilbab pendek, lengan panjang, cuman digulungnya ke atas sambil berkipas. Maaf ya Pak, kasih mati. Mengajar saya 3 kali masuk. Habis itu saya bilang ke profesor, nampaknya saya mengajar wal awwal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah, betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas, asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara, asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip unri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Jangan lemah-lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil, hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, Somad itu cuman pandai ceramah aja itu, bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko, mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustadz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan, nanti rezeki murah. Kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan, 1 truk ngejar kalian. Serius saja. Itu Pak orang apa lembu kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya. Masih saya simpan lagi. Si anu. Itu bukan pacar, yang ditawar-tawarkan orang, semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, apa dicemaskan? Ini baru putus galau.
Dingin lontong di depan. Lewat saya. Ente kenapa? Galau Ustaz. Galau kenapa? Dia minta, katanya kalau abang hijrah berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok 5 tahun akan datang. Di mana Pak Ustaz? Mana saya tahu. Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi kok mentalnya down begitu. Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik. Karena kalau kau terlalu cantik, nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik, jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz, jadi Ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana Ustaz? Tanya dia. Bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman? Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan pertama. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia, perempuan pujaan hati, belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa, akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah. Lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, nak, aku nggak bisa puasa Ramadan, nak. Kata Ustadz Somad, kalau nggak bisa puasa bayar fidyah, nak. 1 hari 3 kali makan, fakir miskin 50.000. Emak nggak bisa puasa 2 hari, minjam 100, nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustadz, ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustadz, bawakan transkrip nilai mak, ini nilaiku. Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu. Cina-cina tua, tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran,
kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah. Apa jamaah? Berkumpul bersama, solat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau ustadz ngaji, ustadz somad, judulnya tablik akbar, pengajian yasin akbar. Tapi kalau anak muda lain. Apa kajiannya? Sat night. Hadirilah kajian pecinta hijrah, move on, Al-Quran, kunci kebangkitan ekonomi, maghrib mengaji, talk show, iktikaf, ikhwan, akhwat, tahajud, muhasabah, solat subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustadz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut, berselimut sorban. Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian, datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi, narkoba dia selamat, zina dia selamat. Tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler, agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab, mau pakai bikini sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis sahih. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma 3. Lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma 3 kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah, hari libur. Besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung singgah ke masjid, mampir 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 ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustadz, itu Pak Haji yang tua tu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisik baca Qurannya begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada akhir ayat waladdallin. Semua amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Selesai salat
dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kabak kesra, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia tak ragu hidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin, siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita mempatik. Apa? Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah, datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak? Wallahu a'lam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang explorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Sin waw mim ta ra ta marbuta. Sumatra. Aku lihat rajanya memakai jubah, mereka menaiki gajah dan kuda, dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca explorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan, kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota. Bapak ada menulis buku? Tak sempat Pak Ustadz. Sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustadz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu, pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustadz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustadz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustadz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah, dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM, dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustadz Somad, screenshot, viewernya sudah 200.000 orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustadz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar.
Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khotibnya. Tapi kalau bupati ini, calon bupati 12 yang ada di hadapan saya ini, begitu dia tak ceramah, dia kumpulkan semua pegawai, seluruh PNS yang ada di sini, dinas kantor kepala bagian wajib potong zakat. Terkumpul dalam 1 tahun 10 miliar dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Kenapa? Dengan 1 genggam kekuasaan. Wajib zakat potong atas. Ustaz Somad mau mendirikan masjid, berwakaflah Bapak Ibu bangun masjid. Siapa mau ngasih bantuan? Tapi dengan segenggam kekuasaan berdiri masjid terbaik se-Indonesia tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, yang punya menara 99. Ustaz, naiklah ke atas Ustaz. Apa yang bisa saya tengok? Ustaz naik ke atas, bisa Ustaz tengok rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas. Mana dia Pak? Menengoknya dengan mata hati Pak Ustaz. Segenggam kekuasaan kau pakai untuk menolong agama Allah. Imam di Masjid An-Nur nanti datang dari Palestina. Masjid Raya Senapelan itu akan datang dari Palestina. Bulan Ramadan mereka datang. Dan imam-imam ini tidak bisa makan lontong sayur, mencret. Mereka tak biasa makan santan sama cabai. Mereka santapan paginya roti gandum. Dan roti gandum yang paling enak adalah yang dibuat orang Belanda. Memanglah nasib kita. Sudah dijajahnya dulu pakai meriam, sekarang dijajahnya pakai roti Belanda. Dan penjaga roti Belanda itu semuanya pakai rok Belanda yang di atas lutut. Masuklah imam tadi ke dalam, mau beli roti, tak jadi, ditutupnya matanya, keluar dia balik. Limadha? Why? Kenapa engkau tak mau? Takut hilang hafalan. Mereka menengok lutut tu hilang hafalan. Lutut kiri 1 juz, lutut kanan 2 juz. Datang Ustaz Somad, turun dari mobil, langsung masuk ke dalam beli roti. Ustaz enggak takut hilang hafalan? Memang sudah tak bersisa lagi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke dalam toko roti, toko pakaian. Hai para pegawai sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa? Itu mengatasinya dengan apa? Ilmu sosial, ilmu politik. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Bapak polisi, bapak tentara, bapak satpol PP, manusia muslim, sholat dalam lubuk hatinya yang paling kecil tak dapat dia khianati, dia ingin menolong agama. Kenapa tak dapat dia tertibkan toko-toko itu? Kenapa tak dapat dia tertibkan rok-rok pendek itu? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang membuat payung hukum itu siapa? DPR. Anggota DPR-nya mana? Sekarang masih semester 5. Selesai ini mereka akan berkarir, ngajinya mantap, badannya sehat, istrinya solehah, lalu kemudian imannya kuat. Dia yang akan mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat yang cerdas, yang tidak hanya menjual sajadah. Sekarang banyak anggota-anggota DPR kan jual sajadah. Kalau sudah dekat pemilihan, dibawanya sajadah 1 gulung. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya. Ini DP-nya nih. Kalau saya menang nanti saya tambah. Tapi kalau saya kalah saya jemput balik nih. Tapi ketika ini yang akan menjadi, tidak begitu. Dia cerdas. Kalau Bapak Ibu memilih saya, maka kita akan selamatkan 3. Pertama, kita akan masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, supaya anak-anak kita yang di SMP, di SMA tidak sanggup Islamic boarding school, tidak sanggup daftar SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, anaknya tetap paham agama. Karena akan ada 5 guru agama: guru Quran hadis, guru fikih, guru bahasa Arab, guru akidah akhlak, guru sejarah Islam.
Tahulah dia kapan Islam ni hancur. Masuk guru sejarah, anak-anak sekalian, dulu Islam ni punya kekuasaan, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Setelah itu datang masa Bani Umayyah, setelah itu datang masa Bani Abbasiyah, setelah itu Islam mundur berpecah, setelah itu muncul lagi bangkit Turki Utsmani. Akhirnya Turki Utsmani digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sejak itu kita tak punya kekuasaan. Sadarlah anak ini. Sekarang dia tak tahu, pelajarannya campur aduk macam gado-gado, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, semuanya dicampur menjadi satu, disingkat dengan Pendidikan Agama Islam, PAI. PAI. Jangan heran kalau dia tak paham agama, karena agama itu lapai dari kepalanya, tidak ada lagi di kepalanya. Kalau saya nanti jadi, saya akan selamatkan anak bapak ibu dengan perda masuk pendidikan agama ke sekolah umum. Selamatlah dia dari kemungkaran itu. Yang kedua, akan ada perda berbusana muslimah. Yang selama ini hatinya gelisah sudah ngaji, tapi dia gelisah karena tak ada aturan. Kami akan pilih bapak. Yang ketiga, akan ada bantuan untuk orang yang selama ini tak diperdulikan, pengurus yang menjaga menyapu masjid, penyelenggaraan jenazah, penggali kuburan akan diperhatikan. Selama ini tak diperhatikan, inilah yang akan menolong. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang-orang yang punya segenggam kekuasaan di tangan, dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, Ustadz Somad, apakah anak muda sekarang akhir zaman dengan zaman dulu beda? Sama. Anak muda yang dulu sama anak muda sekarang sama. Selama disobek kulitnya keluar darah, itu sama nafsunya. Kecuali begitu disobek keluar kabel, itu transformer namanya. Selama dia masih manusia sama, cuman godaannya beda. Masih ingat gimana cara Zainuddin menjumpai Hayati? Dia tulis, setelah dia tulis dia kirim. Sekarang mana? Langsung tulis. Hayati 1, Hayati 2, Hayati 3. Dulu luar biasa. Zainuddin, nampaknya pertemuan kita ini tak bisa dilanjutkan karena nenek mamak sudah curigo ke Ambo nampaknya. Maka putuilah cinta awak di Siko. Ustaz nonton tu di mana? Naik kapal dari Batam ke pulau. Perjalanan ke pulau, diputarkan mereka di kapal. Nonton. Begitu sudah mau sampai ke pelabuhan, film belum habis. Saya tanya, bisa tak mutar agak 2 kali putar lagi? Ternyata Buya Hamka itu kalau sudah menulis luar biasa. Nah, anakku, adikku yang kalian pandai menulis, ada orang yang tak tertarik dengan ceramah. Begitu dia dengar ceramah, tapi dia suka dengan tulisan. Buya Hamka menyadari itu. Dia masuk lewat pintu di bawah lindungan Ka'bah. Dia masuk lewat pintu tenggelamnya kapal Panderwik. Untuk meniru itu biasa. Di awal-awal kita niru dulu. Saya tirulah Pak Ustadz gaya Hamka. Boleh. Judulnya apa? Tenggelamnya tongkang. Tak apa-apa awal-awal. Tapi nanti kemudian dibuat di situ terinspirasi based on novel Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu luar biasa. Saya membaca novelnya enggak, tapi kata orang yang baca, Ustadz, ketika saya membaca novel nih Pak Ustadz, tenggelam kapal Panderwik, seolah-olah kita yang sedang berada di dalam kapal itu Pak Ustadz. Terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang dengan angin kencangnya Pak Ustadz. Begitu ditutup baru terasa rupanya dalam oplet kepanam. Wah, apa bisa? Kami Pak Ustadz nulis nggak bisa, tapi puisi bisa. Tengok tadi puisi, menggelegar suaranya. Apakah engkau murka ya Allah melihat kami berzina? Apakah engkau murka ya Allah? Luar biasa. Lagi Pak Ustadz tak ingat saya entah apa lagi. Luar biasa, suara yang menggelegar. Lewat puisi masuk, buat video-video pendek, upload ke Instagram. Kalau memang dia kapas, kalau memang dia sabut, dia akan melampung ke atas. Kalau dia batu, dia akan tenggelam.
Kalian akan bersaing di masa akan datang. Tapi semuanya itu apapun jadi kalian, lewat birokrasi, lewat perusahaan, akan ada reuni anak-anak mahasiswa ilmu pemerintahan tahun 2037. 2017, 2027, 2037 reuni lagi datang kemari, dan mereka pula ketua tadi menelpon Ustadz Abdul Somad, dicarinya nomor-nomor lama catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad, tak salah lagi. Kami mau reuni nih Pak Ustadz. Oke. Mohon maaf ya Ustadz, jangan tersinggung. Enggak, apa tuh? Memang betul nih Ustadz. Iyalah, masih hidup lagi Ustadz. Masih lah. Saya pun diundanglah kemari berceramah. Masya Allah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 10, sekarang jam 11.30. Berarti saya sudah ceramah 90 menit. Di mana-mana saya baru ceramah 30 menit, sudah keluar kuda Nil. Memang lain ceramah di dekat anak muda ini ternyata. Ini lama-lama saya ceramah di sini bisa muda balik. 90 menit Ustadz Somad ceramah, anak muda tak bergetar sedikit. Luar biasa. Kesemutan ada, jamaah tu tahan, ustadz tu pula tak tahan. Hidup ini singkat anak, hidup ini singkat saudaraku. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Pas 2016 ditelepon kepala sekolah, Ananda Abdul Somad. Iya Pak, bisa datang ke sekolah awak? Insyaallah Pak. Saya pun datang. Saya tak ada kasih pengumuman. Rupanya kawan-kawan seangkatan pada datang semua. Setelah tausiah mereka ajak saya ke rumahnya, kenalkan ke suaminya, ke anaknya. Kami pun makan bersama, ngumpul ramai-ramai. Tapi kami tak lagi macam dulu. Yang dulu imut-imut, amin-amin dah, liswi dah. 20 tahun kita tak jumpa ya. Ya, apa pertanyaannya? Anak sudah berapa? 2026 nanti akan jumpa lagi. Pertanyaannya gimana? Belum. Sebelum cucu sudah sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, katarak. 2036 jumpa lagi. Makam si Anu di mana? Begitulah singkat terasa hidup ini, dan kita akan membawa apa yang sudah kita siapkan. Menjadi anak muda, semangat luar biasa, istiqomah kalian, jangan pernah putus patah harapan. Yang muda jangan terlalu bangga, yang tua jangan putus asa. Yang diponis dokter kalian sakit, jangan tambah rukun iman kalian menjadi 7. Banyak sekarang orang nambah rukun iman jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Jangan. Saya masih ke dokter, anak saya lahir dengan bantuan dokter, tapi saya tetap beriman kepada Allah. Kalian diponis sakit dengan beramal soleh, yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdirnya. Kata Allah, ini hambaku ini baik, kalau kubuat dia mati berhenti kebaikan, kulanjutkan. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Maka berbuat baik. Mengambil semut di dalam air minum, meletakkannya lagi ke jalan adalah sebuah perbuatan baik. Menyelamatkan nyawa seekor semut, apalagi menyelamatkan umat manusia. Maka jangan kalian menjadi orang sekuler. Belajar fikih dapat pahala, belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir tajwid dapat pahala, belajar ilmu politik enggak berpahala. Itu orang kafir mau menguasai kita supaya kita bodoh, jahil, goblok, bin bahlul. Jangan mau. Itulah yang dapat saya sampaikan. Habis bahan saya sudah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Bagaimana? Apakah panitia membuka soal jawab, atau cukup sampai tausiah, atau masih ada pembacaan puisi, atau ada pagelaran seni?
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sukses selalu untuk anak-anak muda. Kita tutup dengan takbir yang menggema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bangkit semangat. Yang mengantuk-mengantuk hilang ngantuk. Yang ada kerasukan jin hilang jinnya. Makanya azan itu orang yang suara kuat. Allahu akbar. Lari jin. Oh, kata jin. Ini anak muda yang azan yang suara Allah. Kata jin ini serius apa tidak ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala ghaiban illa hadartah. Segala yang ghaib, segala yang hilang, maka hadirkan dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menempuh pernikahan, mudahkan segala urusannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala urusan dunia di akhirat baik bagi kami, engkau ridha pada hajat itu, mudahkan, tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan generasi kami di akan datang ini generasi yang baik-baik. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami dan selamatkan semua anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini, selamatkan lingkungan kami daripada narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassa. Dari negeri Lancang Kuning secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah. Dan dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.